Sujud pertama ke langit dan bumi. Sujud kedua, kepada orang tua. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Pasangan saling bersujud. Xin Yue. Upacara selesai. Antar mereka ke kamar pengantin. Xin Yue. Jangan. Kamar pengantin. Kamar pengantin. Lepaskan aku. Keparat. Lepaskan aku. Kamar pengantin. Seseorang tolong saya, putriku. Kepala desa. Gawat, kepala sekolah menengah membawa direktur kantor penerimaan. Universitas Qingbi telah tiba. Mereka bilang ingin menemui peraih nilai tertinggi kita, Keo Xin Yue. Kantor penerimaan. Mereka di sini untukku. Mau kemana kau? Sudah waktunya untuk malam pertama. Kau tidak ingin aku mematahkan dua tangan ayahmu yang lain juga kan? Tidak. Aku tidak akan pergi. Jangan pergi. Awasi dia. Buat dia dan putraku. Meresmikannya sekarang juga. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun sampai kalian melakukan malam pertama. Dan kau tentu tidak diizinkan menemui siapapun. Mengerti, kau gadis terkutuk. Hari ini aku akan membuatmu kehilangan keperawananmu dan merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Pergi. Ayah? Di mana kau? Akhirnya selesai menguburnya. Ayo kembali. Kita bisa melapor kembali ke kepala desa sekarang. Ayo pergi. Putriku, memakai baju ini terlihat keren. Nanti di perjamuan perayaan, ayah harus memastikan kau mengejutkan semua orang. Ingat ini, mulai sekarang. Namamu adalah Keo Xin Yue. Orang yang bisa masuk ke Universitas Qingbi hanyalah kau. Terima kasih ayah. Ayah adalah yang terbaik bagiku. Baiklah, cepat pergi. Kau Xin Yue. Berhenti mencari. Jika kau mencari lagi, itu sudah bukan milikmu lagi. Tidak masalah. Selama ayah selamat, pengorbanan apapun sepadan. Tidak ada orang di sini. Hari ini adalah hari besar Xinhua. Semua orang pergi untuk ikut merayakan. Mengapa kita tidak? Pergi bersenang-senang. Ayo pergi. Bekerja samalah dengan kami dengan patuh. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Kami akan membiarkanmu dan ayahmu yang cacat itu bersatu kembali di bawah tanah. Ayahku sudah meninggal. The film was translated and
Kau wanita narrated by busuk. M. Menghadapi kematian namun masih menantang. Ayahmu tadi malam mati. Kami menguburnya di pegunungan. Kau tidak tahu. Kedua kakinya patah. Dia masih mencoba merangkak keluar. Dengan satu sekap, aku membantingnya kembali ke bawah. Sebelum dia mati, dia bahkan memohon kepada kami untuk menyelamatkanmu. Terlalu berisi. Aku menyumpal segenggam tangan ke dalam mulutnya, lalu menyegalnya dengan selotip. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Aku akan membunuhmu. Ayah, aku penyebab kematianmu. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Aku benar-benar percaya pada iblis Chan Fugui itu. Aku cukup naif untuk berpikir. Dia akan mengampunimu. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Aku ingin keluar. Chan Fugui. Aku ingin kau membayar nyawa ayahku. Pesta perayaan penerimaan. Penduduk desa, izinkan saya memberitahu semua orang kabar baik. Desa kita telah menghasilkan seorang jenius. Cheo Shin Yu dari desa kita telah diterima di Universitas Kingbi. Sekarang, mari kita gunakan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut Kepala Sekolah Liu dari Kepala Sekolah SME dan Direktur Chen dari Universitas Kingbi untuk secara pribadi menyerahkan kepadanya surat undangan. Tepuk tangan. Siswi Cheo Shin Yu, selamat untukmu. Kami menantikan kinerjamu setelah mendaftar. Semoga sukses. Terima kasih. Mulai hari ini, saya Chen Xiua adalah anak kesayangan surga. Dengan foto ini, pria-pria di kota akan menjadi milikku untuk dipilih. Cheo Shin Yue tidak menyangkakan, bekerja keras, belajar dengan tekun selama 18 tahun. Pada akhirnya, kamu menyiapkan gaun pengantin untukku. Mengapa kau bertepuk tangan? Kau jelas tahu, Shin Yue berada di keluarganya. Lalu kenapa? Tempat kita di sini, bukankah masih di bawah perlindungan Chen Fugui? Apakah kau ingin putra kita terjebak seumur hidup di pegunungan ini? Gadis Shin Yu. Paman miskin. Ini adalah amplop merah dari paman. Jangan berpikir ini terlalu sedikit. Ini adalah tanda terima kasih kecil dari paman. Terima kasih Paman Fugui. Saat saya sukses nanti, saya pasti tidak akan melupakanmu. Bagus. Pembunuh. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Sialan, bukankah dia dikunci di gudang kayu? Bagaimana dia bisa lari ke sini? Penjaga, cepat bawa orang gila ini menjauh dari sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Chan Fugui. Kau pembunuh. Kau membunuh ayahku. Sekarang kau ingin mencuri identitasku dan membungkamku. Hari ini aku menolak membiarkanmu berbuat sesukamu. Chan Fugui, kau iblis. Aku ingin kau membayar nyawa ayahku. Ayah Shin Yue sudah meninggal. Bagaimana mungkin? Apakah gadis ini sudah gila? Mengapa dia membuat masalah lagi? Juga, apa maksudnya dengan itu? Direktur, tolong Anda harus tidak mendengarkan omong kosongnya. Mengapa Anda belum membawanya pergi? Lepaskan aku. Aku adalah Cheo Shin Yue yang asli. Tunggu. Tadi malam, kau sendiri mengakui bahwa kau bukanlah Cheo Shin Yu, tapi sekarang kau ingin menarik kembali ucapanmu. Apa maksudmu? Kemarin aku bingung. Aku pikir, jika saja aku mengalah, mereka akan melepaskan ayahku. Tapi sekarang, aku ingin identitasku kembali. Aku adalah Cheo Shin Yue yang asli. Semua orang di halaman ini bisa bersaksi untukku. Apa maksudmu? Bibi Xiang Paman Xiang. Cepat beritahu kepala sekolah, siapa aku? Aku. The film was translated and narrated by M Media. Paman, Bibi.
Kenapa kau tidak bicara? Kenapa? Tentu saja mereka tidak akan mengenalimu, karena sayalah yang asli. Chou Xin Yue. Kamu penipu. Diam. Paman. Bibi. Aku tahu kalian dalam situasi sulit. Jika bukan, karena bantuan kalian. Ayah dan saya. Sudah lama dipukuli sampai mati oleh kepala desa. Kau gadis bodoh, ambil kesempatan ini dan cepatlah pergi. Kami akan mengurus ayahmu. Cepatlah pergi. Tapi sekarang, kau adalah satu-satunya harapanku. Aku mohon padamu. Kembalikan. Berikan keadilan bagi ayahku. Aku mohon padamu. Berikan keadilan bagi aku dan ayahku. Aku tidak bisa membiarkan ayahku mati dengan membawa dendam. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kakak. Tolong katakan sesuatu. Benar-benar gila, bahkan jika kamu membenturkan kepalamu sampai lepas hari ini, tidak ada yang akan membantumu memberikan kesaksian palsu. Mungkinkah benar-benar tidak ada sedikit pun keadilan di dunia ini yang bisa kumohonkan? Berhenti menggunakan cara-cara licik ini. Kau gila. Semua orang mengasihanimu karena kau masih muda dan mengidap penyakit jiwa. Tapi lihat dirimu. Kau sudah belajar memanfaatkan rasa kasihan itu bukan? Nak berhenti membuat masalah. Aku tidak tahu persis apa alasannya yang membuatmu menjadi seperti ini. Tapi itu semua sudah berlalu. Saya bisa membantu menghubungkanmu dengan rumah sakit jiwa di kota. Mungkin kondisimu bisa diobati. Aku tidak sakit jiwa. Tolong percayalah padaku. Singkirkan tangan kotormu darinya. Beraninya kau membuat keributan di perjamuan masuk universitas dan hampir merusak reputasi gadis kau. Sepertinya kau butuh pelajaran. Berhenti. Chen Fugui kalian ke barat. Siapa bilang tidak ada yang bisa bersaksi untuknya? Di desa ini, mereka yang punya mata belum semuanya mati. Nenek, Mengapa wanita tua ini ada di sini? Dengan adanya aku di sini hari ini, tidak ada yang berani mengambil apa yang menjadi milik Xin Yue. nenek, terima kasih. Wanita tua ini. Apakah kau mengatakan dia adalah Chou Xin Yue yang asli? Mengapa? Tidak ada alasan. Kalian semua adalah pengecut yang tidak berguna. Kalian takut padanya, tapi aku tidak takut padanya. Di desa ini, selalu hanya ada satu Chou Xin Yue, dan itu adalah dia. Si penipu itu. Namanya adalah Chen Xihua. Dia adalah putri kandung Chen Fugui. Ini, kau. Apakah yang dia katakan itu benar? Tidak. Tentu saja itu palsu. Dia menderita demensia pikun. Dia bahkan tidak bisa mengenali wajah dengan jelas. Bagaimana mungkin kau percaya pada ucapannya? Cepat seret dia pergi. Pergi. Jangan sentuh nenek. Lepaskan nenek. Lepaskan. Lepaskan nenek. Apakah kalian hanya akan berdiri di sana dan menonton Ken Fugui menindas wanita tua ini? Di mana nyalimu? Xin Yue adalah harapan seluruh desa kita. Jika kalian tidak membantunya sekarang, siapa yang akan membantu kalian nanti? Kita harus membiarkannya pergi sekarang. Hanya dengan begitu kalian, serta anak dan cucu kalian, akan memiliki kesempatan untuk keluar. Mungkinkah? Apakah kalian ingin anak-anak kalian sendiri hidup di parit pegunungan yang miskin ini seumur hidup mereka? Xin Yue, jangan takut. Nenek tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Hari ini, nenek mempertaruhkan segalanya. Ini juga membantu seseorang sampai akhir dan menuntaskan tugas sampai selesai. Nenek, Kau. Jika seseorang mati di sini hari ini, saya akan mempublikasikan semua yang telah kalian lakukan di surat kabar. Bibi Zhang, nenek, nenek, Panggil ambulans dengan cepat. nenek, nenek, nenek jangan takut. Ambulans akan segera tiba. Xin Yue, jangan menangis. Jadilah kuat.
Mengerti? Ingat apa yang Nenek katakan padamu. Jangan menyerah. Kau harus keluar. Kau harus membiarkan orang lain melihat. Bagaimana jika kau miskin? Anak-anak orang miskin masih bisa mencapai hal-hal besar. Mengerti? Aku mengerti. Nenek, Itu bagus. dokter. Xin Yue. Chow Xin Yue, terimalah nasibmu saja. Kau adalah pembawa sial. Siapapun yang mendekatimu akan berakhir seperti mendiang ayahmu. Berhenti, kau menyebut ayahku. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Cepat, orang gila ini sedang kabur. Cepat panggil rumah sakit jiwa, cepat. Cepat, cepatlah. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya menyingkir. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku tidak sakit jiwa. Lepaskan aku. Ya, persis seperti itu. Bunuh dia. Aku tidak sakit jiwa. Aku tidak. Merekalah yang berbohong. Seorang pasien jiwa tidak akan pernah mengaku sakit jiwa. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Kau tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Dia masih hanya seorang anak. Masuk saja ke rumah sakit jiwa dan tinggallah di sana dengan benar. Aku secara khusus akan mengatur seseorang untuk mengurus segalanya di sana. Agar kau hanya bisa menjadi alat bagi orang-orang bodohmu itu. Untuk kepuasan seksual. Ayah, aku benar-benar sangat lelah. Akankah aku segera bisa pergi menemuimu? Lepaskan putriku. Ayah, Xin Yue. dia, bagaimana mungkin dia bisa kembali dari kematian? Ayah, bukankah kau bilang kau sudah menguburnya? Bagaimana dia bisa kembali? Bagaimana saya bisa tahu? Orang-orang tidak berguna ini. Mereka bahkan tidak bisa menangani seorang yang cacat. Hama itu yang menyakiti putriku. Bajingan itu belum mati. Beraninya aku mati. Qian Fugui. Kali ini, bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa tua saya ini, saya tidak akan membiarkanmu terus merajalela. Kalian berdua, dengarkan saya baik-baik. Saya adalah Tao Aiguo yang asli. Ayah kandung, Chow Xin Yue. Penipu ini. Dia bukan putri saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Satu persatu mereka semua muncul, mengklaim identitas Qiao Xin Yue. Apakah menurut kalian kami berdua sedang dipermainkan? Tidak bisa diterima. Masalah ini harus ditangani dengan serius. Ya, tapi kata-kata saja bukanlah bukti. Tuan yang terhormat, di mana bukti Anda? Lihat. Di sini. Ada nama saya Tao Aiguo dan foto. Saya sebagai seorang ayah. Mungkinkah saya tidak mengenali putri saya sendiri? Dan ini juga. Surat penerimaan putri saya. Telah dirobek oleh mereka secara pribadi. Tujuannya adalah untuk mencegah putri saya bersekolah. Agar dia tidak punya pilihan selain menikahi putranya yang bodoh itu. Ayah, Dua pejabat yang terhormat. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami rakyat jelata. Tidak, tunggu. Direktur Chen, Anda sama sekali tidak boleh. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini semua karena beberapa hektar tanah di desa. Dia selalu menyimpan dendam terhadap saya. Ini adalah caranya memanfaatkan kesempatan untuk membalas saya. Ini
Siswi Xin Yu, di mana surat penerimaanmu? Bawa nanti saja, agar semua orang bisa berfoto bersama. Saya minta maaf Direktur Chen, surat penerimaanku. Paman dan keluarganya mengambilnya untuk pamer. Sekarang, aku takut aku tidak akan bisa menunjukkannya kepada semua orang. Chen Fugue, kau harus memberiku penjelasan hari ini. Ini, pemimpin, Anda tidak bisa hanya karena beberapa kata dari orang tidak berguna ini mencurigai saya. Seluruh desa dari atas sampai bawah, tidak ada satu orang pun yang mau menjaminnya. Bukankah ini menunjukkan di mana masalahnya? Orang tidak berguna ini, dia hanyalah pembuat sertifikat palsu. Dia melakukan semua ini hanya untuk menjebak saya. Saya bersedia memberikan kesaksian. Baru saja, saya diancam oleh kepala desa dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, dia adalah Xin Yu yang asli. Pemimpin, jika saya berbohong setengah saja, semoga saya disambar petir. Penduduk desa sekalian, mari kita manfaatkan fakta bahwa kedua pemimpin ada di sini. Jika kita, sekarang, tidak mengusir hama yang memangsa penduduk desa ini, maka kita selamanya tidak akan punya kesempatan untuk bangkit. Tolong para pemimpin tegakkan keadilan bagi kami. Tolong para pemimpin tegakkan keadilan bagi kami. Mohon para pemimpin tegakkan keadilan bagi kami. Tolong para pemimpin tegakkan keadilan bagi kami. Penduduk desa sekalian, cepat bangun. Penduduk desa sekalian, cepat bangun. Kalian para pengkhianat, membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Apa yang kalian tunggu? Bawa mereka semua keluar dari sini. Mundur, semuanya mundur. Beraninya kalian. Apakah kalian mencoba melawan hukum langit? Tepat di depan kami, kalian berani menggunakan kekerasan di sini. Direktur, keluarga Chen pasti menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan. Kalian semua, kalian benar-benar tidak tahu hukum. Kepala sekolah Liu, ayo pergi. Kita harus kembali ke kota sekarang dan melaporkan ini kepada atasan. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh melaporkan ini. Kau menyingkir. Jika identitasku terungkap, bagaimana aku masih bisa pergi ke kota dan mencari pria kaya untuk dinikahi? Aku hanya meminjam surat penerimaannya. Lagi pula aku tidak berniat untuk kuliah. Namun dia masih bersikeras membuat masalah untukku. Kenapa? Betapa hebatnya jika dia tidak ada di sini. Chou Xin Yue, aku jelas-jelas hampir mendapatkan segalanya yang kuinginkan. Beraninya kau mencelakaiku seperti ini. Kembalikan surat penerimaanku. Jangan. Xin Yu. Hentikan. Kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Jangan menatapku seperti itu. Jika kau menatap lagi, aku akan mencungkil bola matamu. Beraninya kau meremehkanku. Cukup. Keluarga Chen Wali kota. benar-benar mempertontonkan sandiwara yang menarik untuk kulihat. Pergi. Para penduduk desa, saya meminta maaf kepada kalian semua. Saya tidak tahu bahwa Chen Fugue melakukan kejahatan di desa ini. Membiarkan kalian menderita ketidakadilan. Mohon tenang. Saya segera mengumumkan pencopotan Chen Fugue dari semua jabatannya di desa. Bawa dia kembali untuk penyelidikan. Dia akan dihukum atas berbagai kejahatan dan ditindak dengan tega. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian. Bagus. Bagus. Chen Xiuhua, percobaan penyerangan 7 hari penahanan. Chen Hu mengalami keterbelakangan mental. Dia akan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dijaga dengan ketat. Eksekusi segera. Saya adalah kepala desa. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Chou Xin Yue, tunggu saja pembalasanku. Saat aku keluar nanti, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Selamat tinggal wali kota. Mahasiswi Chou Xin Yue, saya meminta maaf. Saya membuatmu merasa dirugikan. Saya sekarang akan mengembalikan surat undangan Universitas Qingbi kepada pemilik yang sah. Ini adalah kehormatan yang pantas kau dapatkan. Terima kasih. Mahasiswi Chou Xin Yue, atas nama Universitas Qingbi, saya secara resmi menyambut kedatanganmu. Saya harap lain kali kita bisa bertemu di Qingbi. Oke. Bagus. Selamat. Perpustakaan Universitas Qingbi. Ayah, apakah ayah melihatnya? Kita benar-benar berhasil masuk Universitas Qingbi. Ini adalah universitas. Mahasiswi Chou Xin Yue, kau akhirnya sampai. Direktur Chen, Mahasiswi Chou Xin Yue, saya akhirnya menunggu kalian semua. kau adalah Chou Xin Yue. Hei penasihat akademik. Direktur Chen orang yang telah memujimu.
Saya akan menjadi konselormu mulai sekarang. Li Hei, panggil saja saya Suster Hei. Dan ini adalah ayahku. Halo, halo. Halo guru. Selama 4 tahun ke depan, saya pasti akan menjaganya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih guru. Xin Yue, kau harus terus bekerja keras. Saya menantikan hari sekolah dimulai saat saya secara resmi bertemu denganmu. Oke, terima kasih guru. Baiklah, Ayo pergi. Xin Yue, Direktur Chen, dan Guru Li adalah orang-orang baik. Kamu harus ingat untuk bersyukur. Cepat menyingkir. cepat menyingkir. Ayah? Apakah ayah baik-baik saja? Kakiku. Ini adalah sekolah. Bagaimana bisa ayah balapan di sini? Ayah, aku akan membantumu berdiri perlahan. Tuan Muda Liu. Sampah cacat. Tuan muda ini sedang ingin. Aku akan menyetir kemanapun aku mau. Pengemis bau, apakah kau mencoba merekayasa kecelakaan? Aku sudah sering melihat hal seperti ini. Biar ku beritahu, sama sekali tidak ada kesempatan. Kau memukul seseorang. Mengapa kau tidak turun dan segera meminta maaf? Bagaimana bisa kau? Senior, lupakan saja. Orang-orang di kota besar. Kita tidak mampu memancing masalah dengan mereka. Ayah? Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Bertahanlah. Rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Dia harus segera dirawat di rumah sakit dan dijadwalkan untuk operasi. Apakah separah itu? Kakimu memang sudah cedera sebelumnya, ditambah dengan benturan keras ini. Jika kau ingin menyelamatkan kaki ayahmu, operasi harus segera diatur. Jika tidak, dia mungkin kehilangan kemampuan untuk berjalan, menjadi lumpuh total dari pinggang ke bawah. Apa, dokter? Anda harus menyelamatkan ayahku, berapapun biayanya. Anda harus menyembuhkannya. Xin Yue. Ayah, Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Pertama, bantu pasien menyelesaikan prosedur rawat inap. Sebelum operasi, semua biaya harus dilunasi. Jika tidak, kami tidak akan bisa menjadwalkan waktunya untukmu. oke. Aku bertanya-tanya berapa biaya operasinya. Akan memakan biaya. Jika aku pergi keluar dan bekerja paruh waktu, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uangnya. Ayah, mengapa ayah turun dari tempat tidur? Xin Yue. Ayah tidak akan berobat. Kakiku. Aku tahu kondisiku sendiri. Ini tidak akan menjadi masalah serius. Ayah, Jadilah anak baik. Itu adalah biaya kuliah universitasmu. Ayah tidak bisa menggunakannya. Dua kaki yang tidak berguna ini. Ayah sudah terbiasa berjalan dengan ini. ayah, ayah. Ayah, berbaringlah dengan benar. Ayah, berhentilah mencoba untuk terlihat kuat. Ayah, berbaringlah dengan benar. Operasi ini harus dilakukan. Xin Yue. Dengarkan ayah. Tidak, ayah, aku bisa mendengarkan ayah tentang apapun, tapi tidak untuk hal yang satu ini. Ayah, berbaringlah dengan benar. Sudah lama kukatakan. Ayah adalah orang terpenting bagiku. Jika aku bisa menyerah pada ayah, maka pergi ke sekolah tidak ada artinya lagi. Aku akan memikirkan situasi uangnya. Masih ada 1 minggu sampai dimulainya sekolah secara resmi. Aku bisa pergi bekerja untuk mendapatkan uang. Bagaimanapun, kau harus menyelamatkannya. Sekolah, saya juga harus hadir. Ayah, kau percaya padaku, oke? Xin Yue. Xin Yue. Xin Yue. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Cao Aiguo. Cao Aiguo. Kamu benar-benar tidak berguna. Tersisa 7 hari lagi hingga hari pembukaan sekolah. Rekrutmen. Halo,
Bolehkah saya melamar posisi ini? Pemilik toko. Tentu saja kau bisa. Gaji bulanannya adalah 3.000. Jika kau bisa menerimanya, kau bisa mulai bekerja segera. Cheo Shin-yue, nilai sempurna dalam mata pelajaran sains. Dia adalah bakat yang menjanjikan. Lulusan akademisi Gu. Tidak heran pakar. Kecerdasan buatan kelas dunia. Andre, begitu tertarik. Bahkan aku tidak sabar untuk menemuinya. Aku penasaran gadis seperti apa dia nantinya. Andre. Jangan khawatir Andre, aku sudah menghubungi pembimbing The film gadis was ini. translated Sekarang setelah and aku kembali kali narrated ini, by M aku pasti Media. akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya agar bergabung dengan program pengembangan kecerdasan buatan dunia. Silakan nikmati kuah kecilmu. Terima kasih. Sama-sama. Pelanggan. Pelanggan, ada apa? Obatku, Obat. Biar ku bantu membukanya. Apakah kau merasa lebih baik? Mengapa kau tidak istirahat sebentar lagi? jauh lebih baik. Terima kasih. Tidak masalah. Aku akan mengambilkanmu segelas air. Lehe. Halo, penasihat Lee. Akademisi Gu, informasi tentang Chao Shin-yue yang Anda minta. Saya sudah menyusunnya. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa datang ke sekolah untuk mengambilnya sekarang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Di mana dia? Ini, barangnya masih di sini. Apakah dia lupa atau dia akan kembali nanti untuk mengambilnya? Selamat datang. Chen Xiuhua, mengapa kau ada di sini? Kembalikan barang-barangku. Bukankah kau dikurung? Bagaimana kau bisa keluar begitu cepat? Benar-benar jalan yang sempit bagi musuh. Chao Shin-yue. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Beraninya kau mengutuk pelanggan. Ini semua salahmu. Aku punya rumah tapi tidak bisa kembali. Kali ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Chen Xiuhua. Kau. Tuan Muda Liu, lihat dia. Tidak apa-apa. Tuan Muda Liu. Si cacat terkutuk. Apa kau mencoba memalsukan kecelakaan? Itu kau. Apakah kau tahu bahwa, karenamu, ayahku masih terbaring di rumah sakit saat ini? Ayo, ikut aku ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Jadi ternyata kau, putri dari si cacat terkutuk itu. Orang miskin sepertimu tertabrak dan mati. Kau benar-benar pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu menghalangi jalanku? Enyahlah. Tuan Muda Liu, tenanglah, jangan biarkan amarah merusak kesehatanmu. Kau ini apa? Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah orang terkaya yang mendominasi ibu kota, tuan muda dari keluarga Liu. Jika dia menghentakkan kakinya, seluruh ibu kota akan gemetar. Memangnya kau siapa? Apakah kau pantas datang ke sini dan menuduh tuan muda Liu? Aku tidak peduli siapa dia. Kejahatan harus dihukum. Apakah kau mengatakan bahwa orang kaya harus berada di atas kita, nyawa orang miskin? Kalau begitu kau benar sekali. Aku kaya. Lupakan soal menabrak ayahmu. Bahkan jika aku melindasnya beberapa kali lagi, aku punya banyak uang untuk membayarnya. Mengerti? Kau, Sayang, bukankah orang ini pernah menyinggungmu sebelumnya? Katakan padaku hari ini, bagaimana kau ingin menghukumnya? Aku tuan muda akan memutuskannya untukmu. benarkah? Kalau begitu aku menginginkannya hari ini. Untuk berlutut di tanah dan menjilat sepatuku sampai bersih. Apa kau mendengarnya? Jika kau tidak melakukan apa yang dikatakan sayangku, aku akan memastikan ayahmu yang cacat, bahkan tidak bisa mendapatkan operasi. Tidak, Jilat. tidak. Chao Shin-yue, kau pantas mendapatkan ini hari ini. Lepaskan aku. Chen Xiuhua,
Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Bagaimana kau bisa bergaul dengan orang seperti dia? Apakah kau melupakan pelajaran yang diajarkan oleh kesalahan masa lalu ayahmu? Dasar jalang, beraninya kau menyebut ayahku. Berhenti. Anda sudah keterlaluan. Apa kesalahannya sampai dipermalukan seperti ini oleh Anda? Menyingkir. Mustahil, kurang ajar. Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Sebaiknya aku beritahu kau. Wanita yang mencoba kau lindungi. Dia telah menyinggung orang terkaya, pewaris tunggal grup Liu. Satu kata dari Tuan Muda Liu bisa menutup tokomu. Apakah kau percaya? Apa? Anda bilang, dia adalah Tuan Muda Liu. Aku. Manajer, dia. Kau masih tidak mau menyingkir. Aku lihat tokomu. Benar-benar tidak ingin tetap buka. Halo. Aku di Hua Fumang. Jangan. Masalah apa yang telah kau perbuat? Beraninya kau menyinggung Tuan Muda Liu. Aku memecatmu sekarang juga. Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari upahmu. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Liu. Manajer, ini jelas bukan salahku. Aku sama sekali tidak akan tunduk pada pelakunya yang memukul ayahku. Bukan salahmu. Mungkinkah Tuan Muda Liu sengaja membuat masalah untukmu? Lihat dirimu sekarang. Betapa menyedihkannya kau. Kau mendapat nilai bagus di ujian masuk universitas. Lalu apa jika kau bisa kuliah? Priaku adalah Tuan Muda dari grup Liu. Jika dia menyuruhmu merangkak, kau harus merangkak. Dia menyuruhmu berlutut, kau harus berlutut. Kau tetap hanya genangan lumpur yang terinjak di bawah kakiku. Maka kau tidak lebih dari di sampingnya seekor anjing pengemis yang mengibas-ibaskan ekor. Kau, Chen Xiuhua, aku merasa kasihan padamu. Aku, Chao Xin Yue, kau masih sangat menyebalkan. Apa sebenarnya yang membuatmu begitu mulia? Hari ini, aku akan menghancurkan harga diri di tulangmu, inci demi inci. Aku akan memastikan kau tidak bisa menghasilkan 1 sen pun. Jangan harap bisa kuliah. Tuan Muda Liu, aku ingin melihatnya mengemis di jalanan. Ide bagus. Apa yang akan kau lakukan? Aku Liu Jin. Di seluruh ibu kota, aku akan memasukkan ke daftar hitam seorang wanita bernama Kyo Xin Yue. Toko manapun yang berani mempekerjakannya akan ditutup. Benar. Dia juga punya ayah tua cacat yang dirawat di rumah sakit. Pergi dan selidiki. Aku ingin setiap rumah sakit di ibu kota ini menolak untuk merawatnya. Kau tidak bisa. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku Liu Jin adalah penguasa tertinggi di ibu kota ini. Siapa yang berani menolak? Chao Xin Yue, bukankah kau tadi sangat sombong? Aku ingin melihat. Meskipun kau adalah mahasiswa Universitas Qingbei, jika kau masih bisa membujuk pihak rumah sakit untuk terus merawat ayahmu. Halo, Keluarga Cheo Aiguo, mohon segera datang ke rumah sakit. Setelah dilakukan penyelidikan, Cheo Aiguo tidak memenuhi kriteria rawat inap rumah sakit kami dan akan segera dipulangkan. apa? Ayah? Berdirilah. Ayah. Bangunlah. Ayah. Tidak apa-apa. Lihat aku sekarang, ayah. Bukankah aku masih baik-baik saja? Ini hanya luka yang meradang. Ini tidak akan membunuhku. Ayah. Aku melarangmu berbicara seperti itu. Kau tahu. Aku hanya memilikimu. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan uang untuk menyembuhkan penyakitmu. Aku tidak percaya. Di ibu kota sebesar ini, tidak ada satupun rumah sakit yang bisa menyembuhkanmu. Aku akan pergi sekarang. Xin Yue.
Xin Yue. Benarkah itu kau, Xin Yue? Wei sang ibu dari Chao Xin Yue. Kau adalah putriku sayang. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu. Benar sekali. Ibu adalah ibumu. Saat ayahmu dan The ibu film was berpisah, translated kau baru and berusia 5 tahun. narrated by M Media. Dalam sekejap mata, kau sudah tumbuh begitu besar. Kau sudah menjadi wanita muda yang anggun dan dewasa. Ibu, sungguh bahagia untukmu. Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan Xin Yue. Kau punya nyali untuk kembali. 14 tahun. 14 tahun penuh. Kau tidak pernah kembali untuk menemuiku. Apakah kau tahu kehidupan seperti apa yang dijalani ayah dan aku? Apakah kau tahu berapa banyak penderitaan yang ayah dan aku lalui? Dan kau punya nyali untuk kembali. Xin Yue, pergi dari sini. Tidak. Xin Yue, dengarkan ibu menjelaskan. Xin Yue. Selama bertahun-tahun ini, bisnis ibu tidak berjalan lancar. Ibu kehilangan banyak uang. Ibu takut akan melibatkan kalian berdua. Jadi ibu tidak pernah berani kembali. Sekarang keadaan sudah lebih baik. Semuanya sudah kembali ke jalurnya. Namun di dalam hati ibu, penyesalan terbesar adalah tidak bisa berada di sana untuk melihatmu tumbuh dewasa. Xin Yue. Ibu sungguh merindukanmu, Xin Yue. Xin Yue. Lalu di masa depan, apakah kau akan pergi lagi? Ibu tidak akan pergi. Ibu tidak akan pergi lagi. Ibu akan tinggal di sini dan menemanimu. Oke. Ibu. Putriku sayang. Ibu. Apakah kau tahu? Putrimu sudah diterima di Universitas Kingbi. Aku melapor ke sekolah lusa. Mulai sekarang, aku bisa belajar dan mencari uang di saat yang sama. Aku pasti akan memastikan kau dan ayah hidup dengan baik. Ibu, bisakah kau membantuku merawat ayah beberapa hari yang lalu untuk menyelamatkanku? Dia tertabrak mobil. Sekarang tidak ada rumah sakit yang mau menerimanya. Aku pikir, kau ini, omong kosong apa yang kau bicarakan. Hal semacam ini, seharusnya kau beritahu ibu lebih awal. Selama bertahun-tahun ini, ibu sudah mengenal banyak bos besar. Ayo pergi. Ibu akan membawamu sekarang juga untuk menemui mereka, memohon pada mereka, dan menyelamatkan ayahmu. Benarkah? Itu hebat. Ayah, kau selamat. Ayo pergi. Perawatan khusus. Ibu, ini adalah bangsal perawatan khusus. Mengapa kau membawaku ke sini? Tentu saja ini, untuk mencari cara menyelesaikan masalahnya. Cepat masuk. Mengapa kalian berdua? Ibu, kedua orang ini bukan orang baik. Ayo cepat pergi. Chao Xin Yue. Kau masih belum tahu mengapa kau dibawa ke sini, bukan? Apa maksudmu? Ibu. Ibu, apa yang kau lakukan? Apa ini? Mengapa aku harus membubuhkan sidik jariku di atasnya? Jangan banyak tanya. Tanda tangani perjanjiannya. Dengarkan ibu. Perjanjian transplantasi. Tidak, aku tidak akan menandatanganinya. Kau tidak berguna. Sama tidak bergunanya dengan ayahmu, jika bukan karena golongan darahmu, yang sama dengan Direktur Liu, sama-sama memiliki darah pendek yang langka. Apakah kau benar-benar berpikir, ibu akan datang mencarimu, membuat ibu kotor karena bau miskinmu? Sial sekali. Bukankah itu hanya hati, potong setengah, dan kau masih punya setengahnya lagi, menyelamatkan satu nyawa, lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Jangan khawatir, Direktur Liu pasti akan memastikanmu, memiliki kehidupan yang nyaman dan aman. Ibu, aku tidak menginginkan ini. Aku putrimu. Putri. Saya adalah putri kandung Anda. Tentu saja ibu tahu. Jika kau bukan putri kandung ibu, bagaimana mungkin kesempatan besar ini jatuh kepadamu?
Apakah kau tahu berapa banyak orang yang mengantre? Apakah kau akan mendonorkan hatimu untuk Direktur Liu? Kau itu anjing bukan? Kau berani menggigit ibumu sendiri. Ibu macam apa kau ini? Kau menelantarkanku saat aku masih kecil. Kau pergi selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah kembali. Dan sekarang setelah kau kembali, kalian ingin menjual hatiku. Kukira ibu menyayangiku. Tapi sekarang, apakah ibu menyayangiku atau hanya menyayangi uang? Beraninya kau berbicara pada ibumu seperti itu? Mungkin aku belajar terlalu banyak sampai menjadi bodoh saat kau merangkak keluar dari perutku. Kau hanyalah nyawa yang tidak berharga. Pergi ke Universitas King Bei sialan itu dan berpikir kau bisa mengubah nasibmu. Ibu beritahu padamu, kau tidak sebanding, bahkan dengan satu jari Direktur Liu. Ibu, apakah ibu benar-benar tidak akan memberiku jalan keluar? Tekan cap tanganmu. Kenapa? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada seorang ibu seperti ibu? Apakah aku benar-benar putri kandung ibu? Saya akan memberimu satu kesempatan lagi. Tanda tangani. Atau tidak? Memaksaku menandatangani. Bermimpilah. Baiklah. Bagus sekali. Jika kau tidak menandatanganinya, jangan salahkan aku ibumu yang tidak punya hati. Maka semester ini, kau tidak akan bisa kuliah lagi. Apa yang sedang ibu lakukan? Halo. Apakah ini Universitas King Bei? Saya Ibu Chao Xin Yue. Saya ingin mengajukan cuti untuk Chao Xin Yue. Tidak, ibu tidak boleh. Tidak, jangan. Aku harus sekolah. Jangan hancurkan kesempatanku untuk belajar. Aku bekerja sangat keras untuk lulus ujian. Jangan. Aku serahkan padamu. Tidak, tanda tangani. Tidak. Tidak. Berhenti. Ayah, Berani-beraninya menindas putriku. Aku pukul. ayah. Selamatkan aku. Jangan takut. Ayah di sini. Karena ayah tidak ada di sini, mereka menindasmu. Untungnya, ayah melihatmu dan dia. Setelah kamu pergi, ayah akan mengikuti dia. Jika tidak, Wei Fan, jika terjadi sesuatu pada Xin Yue, ayah pasti akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ayah. Mereka memaksaku untuk menandatangani perjanjian donor organ. Mereka menginginkan hatiku. Apa? Perjanjian. 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 Jangan takut, ayah akan membawamu pergi sekarang juga. Pengawal. Dasar orang tua bangka. Apa kau menganggap tuan muda ini sebagai pajangan? Pukuli dia sampai mati. Menyingkir. Menyingkir dari jalanku. Ayah. Ayah, ayah. 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 Bagaimana keadaan ayah? Xin Yue. Cepat. Dokter, Cepat pergi. dokter. Tidak ada yang boleh The film menyelamatkannya. was translated and narrated Dokter, by saya M mohon, Media. jangan pergi, selamatkan ayah saya. Bukankah dia suka menjadi pahlawan? Beraninya dia merusak propertiku. Maka tuan muda ini akan membiarkannya mati. Dia sendiri yang mencari masalah ini. Xin Yue. Buku yang kamu inginkan. Ayah membelikannya untukmu. Kaki ayah.
Tidak. Ayah, putrimu tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Bukankah hanya menandatangani perjanjian? Baiklah. Saya akan menandatanganinya. Asalkan Anda menyelamatkan ayah saya. Saya setuju. Saya dengan sukarela mendonorkan hati saya untuknya. Jika kau bersikap masuk akad sejak tadi, bukankah itu akan lebih baik? Kamu tidak bisa. Ambil yang baru. Tanda tangani. Tidak. Kamu tidak bisa. Perjanjian transplantasi. Apakah Anda puas sekarang? Jika Anda puas maka suruh seseorang menyelamatkan ayah saya. Halo, Maafkan saya ayah. Tapi saya benar-benar tidak punya pilihan lain. apa yang sedang kau lakukan? Di mana Pasin yang tinggal di sini? Apa yang kau maksud Tao Ego? Dia 3 hari yang lalu sudah keluar dari rumah sakit. Kau datang terlambat. Apel. Sudah keluar dari rumah sakit. Kenapa aku harus terlambat 1 langkah? Aku melewatkannya lagi. Tuan Muda Liu, tolong pertimbangkan betapa banyak aku membantumu dengan bantuan sebesar itu. Apa yang kau janjikan padaku? Dasar nenek tua, kau sebagai seorang ibu, benar-benar tidak tahu malu. Tapi, tuan muda ini menyukainya. Halo, Apakah ini mahasiswa Kyosin Yua? apa maumu? Siapa kau? Kurasa, aku telah menemukanmu. Apakah itu kau, mahasiswa Kyosin Yua? Kau memanggilku? Namaku Gusheng. Bisakah kita bicara? Gu Xiang. Nama itu terdengar familiar. Di mana aku pernah mendengarnya. Pria tampan ini tidak mungkin sedang mengejar Chao Xin Yu kan? Berpakaian begitu sederhana, hanya wajahnya yang layak dilihat. Jadi kau mencari Chao Xin Yue. Dia sudah kembali ke kampung halamannya. Kenapa? Sekolah dimulai lusa. Bagaimana mungkin dia pergi? Tidak, itu tidak benar. Kenapa kau memiliki nomor teleponnya? Lepaskan aku. Apa maksudmu miliknya? Ini jelas milikku. Pengemis itu tidak mampu membeli ponsel. Jadi dia menyebarkan nomorku di mana-mana. Beberapa hari terakhir ini penagih utang, agen penagihan, dan mantan kekasih gelapnya yang sudah mati terus meneleponku setiap hari dan menggangguku. Jangan-jangan kau salah satu kekasih gelapnya ya? Apa maksudmu? Sepertinya kau masih belum tahu apa-apa. Kalau begitu aku akan berbaik hati memberitahumu. Chao Xin Yu yang kau sukai itu, dia hanyalah wanita murahan. Dia dihamili oleh pria sembarangan dan sudah dengan memalukan kembali ke kampung halamannya. Mustahil nilainya sangat bagus. Dan dia adalah peraih nilai tertinggi di provinsi. Jika kau tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula kau hanyalah ikan di kolamnya. Seorang pria yang dihianati. Bagaimana mungkin dia orang seperti itu? Putriku. Kembalikan putriku. Apa yang kau lihat? Pergi dari sini sekarang juga. Orang yang kau cari tidak ada di sini. Berhenti membuat masalah di sini. Suamiku, Tuan Muda Liu berkata, selama gadis sialan ini menandatangani dokumennya, proyek kerjasama kita dengan grup Liu pasti akan berjalan lancar. Ruang operasi. Chao Xin Yu setelah malam ini
Kau akan benar-benar diinjak-injak ke dalam lumpur olehku. Soal sekolah, aku akan mengurusnya untukmu. Dengan penampilan The seperti film itu, was translated and Apa hamu narrated untuk by bersaing M denganku? Media. Kau bahkan ingin menuntutku karena tabrak lari. Semut yang tidak tahu diri. Kau hanya pantas menjadi pupuk untuk tamanku. Cao Xin Yue, semuanya sudah berakhir. Tanpa ibu, tanpa pendidikan. Tanpa masa depan. Mulai sekarang kau hanya akan bisa bertani di desa. Tidak akan pernah meninggalkan pegunungan lagi. Kenapa kau? Itu kau. Apakah kau merasa lebih baik? Kenapa kau tidak istirahat sedikit lagi? Jauh lebih baik sekarang. Mungkinkah orang yang kucari sudah menemuiku sejak lama? Tapi aku tidak menyadarinya. Apakah kau mahasiswa baru Universitas Qingbi tahun ini dari jurusan ilmu komputer? Apakah konselormu Li He? Bagaimana kau tahu? Itu hebat. Mahasiswa Cao Xin Yue, aku sudah mencarimu. Turunlah. Aku akan membawamu pergi. Gadis sialan, kau mau menarik kembali ucapanmu. Mencari pria tampan untuk mendukungmu. Jangan lupa, apa yang baru saja kau tanda tangani. Apa kau tidak menginginkan ayahmu yang cacat lagi? Kau dengar itu? Pria tampan, aku beri kau 1 menit untuk segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Tangkap dia dan bawa masuk. Sakit. Saya Ibu Xin Yue. Ibu kandung gadis itu. Apapun yang kusuruh, dia harus melakukannya. Lupakan soal operasi. Bahkan jika aku menginginkan nyawanya yang malah, dia harus memberikannya. Kau berani menyakitiku. Apa kau tidak percaya aku bisa? Apa? Kau masih ingin mengirimku ke penjara? Selama aku di sini hari ini, tidak ada yang akan menyakitinya. Kau pemuda tampan yang tidak berguna. Beraninya kau bertindak lancang di depanku. Cepatlah pergi, jangan khawatirkan aku. Aku tidak akan pergi. Katakan padaku, apa sebenarnya yang mereka gunakan untuk memaksamu menjalani operasi? Cao Xin Yue, jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun, aku akan membiarkan ayahmu menunggu dan mengurus dirinya sendiri. Tidak. Aku tidak akan mengatakannya. Tolong selamatkan ayah saya. Kau sudah berjanji padaku. Mereka benar-benar menggunakan ayahmu untuk memaksamu. Apakah kau tahu ini ilegal? Ilegal. Ini semua adalah pilihannya sendiri. Bagaimana itu bisa dianggap ilegal? Beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Bicaralah, konselor dan aku, para pemimpin sekolah. Kami semua akan mendukungmu. Jika kau menyerah kali ini, mereka hanya akan semakin menjadi-jadi. Apakah kau benar-benar bersedia untuk dimanipulasi seperti ini? Bisakah kau benar-benar membantuku? Percayalah padaku. Adalah mereka. Mereka memaksaku mendonorkan hati kepada orang lain. Aku menolak. Jadi mereka membuat rumah sakit menghentikan perawatan ayah saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Apa katamu? Mendonorkan hati? Apakah ini donasi? Ini perdagangan ilegal. Di matamu, apakah masih ada hukum? Terus kenapa kalau memang ilegal? Bisa melayani Tuan Muda Liu kami. Adalah kehormatan bagi orang rendahan sepertinya. Aku sarankan orang udik sepertimu untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Grup Liu kami adalah perusahaan terbuka terbesar di negara ini. Kami akan bekerja sama dengan Asosiasi Kecerdasan Buatan Dunia dan memasuki pasar global. Apa yang kau punya untuk menandingi kami? Kalau begitu, aku akan mewakili Asosiasi Kecerdasan Buatan Dunia dan mengeluarkan inisiatif kepada seluruh industri. Segera masukkan grup Liu ke dalam daftar hitam. Siapa kau sebenarnya? Kau berani berpura-pura berasal dari Asosiasi Kecerdasan Buatan Dunia. Apa kau tahu bahwa para ahli di dalamnya kualifikasi minimum mereka dimulai dari gelar pasca doktoral? Kau hanya seorang pria cantik yang menjual tubuh, punya nyali yang besar. Aku tidak bercanda. Grup Liu sangat mustahil untuk mendapatkan lagi data penelitian kecerdasan buatan dunia. Apa kau mendengarnya? Orang udik kecil ini masih berpura-pura di sini. Sungguh konyol. Kau. Halo, Akademisi Gu, apakah Anda sudah menemukan mahasiswa Cao Xin Yue? Saya baru tahu. Ibunya mengajukan cuti untuknya. Apa sebenarnya yang terjadi? cuti. Ya, nilainya sangat bagus. Setelah berusaha begitu keras, dia akhirnya keluar dari pegunungan. Jika bukan karena menghadapi kesulitan yang tidak bisa diselesaikan,
Mengapa dia tiba-tiba mengambil cuti? Saya masih tidak bisa menghubunginya sekarang. Saya sangat khawatir. The film Dia was ada di sini translated bersamaku sekarang. and Jangan khawatir. narrated by M. Aku Media. Gus yang bersumpah demi kehormatanku. Aku tidak akan pernah membiarkannya putus sekolah. Sekolah dimulai lusa. Kau pasti akan tepat waktu untuk melihat laporannya. Kenapa? Kenapa kau begitu baik padaku? Guo Xiang. Terima kasih. Bahkan orang asing pun membantuku. Apa hakku untuk menyerah? Kalian bertiga benar-benar memaksa seorang gadis yang tidak bersenjata dan berprestasi secara moral maupun akademik untuk memperdagangkan organ, menyebabkan bidang kecerdasan buatan hampir kehilangan bintang yang sedang naik daun. Katakan padaku, bagaimana seharusnya aku menghukummu dengan pantas? Kau pasti mengigau karena demam. Kau benar-benar berpikir kau adalah pakar asosiasi kecerdasan buatan dunia. Kenapa kau banyak bicara omong kosong? Pengawal, seret wanita ini ke ruang operasi. Dalam 1 jam, aku ingin melihat hatinya yang segar. Jangan mendekat. Dia benar. Jika aku mundur sekali, akan ada yang kedua kalinya. Mengapa aku harus membiarkan diriku dibantai? Baik itu tubuhku atau jalan pendidikanku. Aku harus memutuskan sendiri. Aku sama sekali tidak akan menyerah padamu. Senior. Pria cantik, urus dirimu sendiri dulu sebelum mencoba menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis. Jangan menyentuhnya. Berhenti. Saya adalah dosen di Universitas King Bay. Siapa yang memberimu nyali untuk berani menindas mahasiswaku? Akademisi Gu. Buat mereka segera melepaskannya. Gu Xiang adalah seseorang yang tidak bisa kau lawan. Tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota yang tidak bisa kusentuh putra mahkota Grup Liu. Tidak bisa disentun. Bukankah dia hanya seorang guru dari Universitas King Bay? Mengapa tuan muda ini harus takut padanya? Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Bawa mereka semut. Orang-orang tua lemah sakit dan cacat itu keluar. Apakah Anda tahu siapa saya? Aku tidak peduli siapa kau. Pergi. Saya dari Universitas King Bay, Dekan Ilmu Komputer UKC. Saya memiliki kolaborasi penelitian dengan ratusan perusahaan terbuka. Beraninya Anda memperlakukan saya seperti ini? Saya akan memobilisasi semua koneksi saya dan menolak untuk menyediakan semua teknologi penelitian untuk Anda, termasuk semua mahasiswa yang lulus dari Universitas King Bay yang tidak akan lagi masuk ke Grup Liu untuk bekerja. Kau. Apa katamu? Kau di Kanshu. Menyingkir. Di Kanshu ini semua hanya kesalahpahaman. Siapa yang berani kusinggung selain Anda? Benar bukan? Dekan Zhu lihat. Biasanya cukup sulit untuk menemui Anda. Saya punya permintaan kecil yang ingin saya ajukan. Hanya saja, apakah Anda mengenal pakar Gu yang bertanggung jawab atas perekrutan untuk program harapan Dunia? Grup kami ingin mendiskusikan kerjasama dengannya, tapi saya bahkan belum bertemu dengannya secara langsung. Apakah Anda berkenan untuk memperkenalkan saya? Lepaskan mahasiswaku dulu baru kita bisa bicara. Demi proyek bernilai miliaran dolar itu, saya akan melakukan segalanya. Baiklah di Kanshu. Apapun yang Anda katakan, benar. Apa kau tuli lepaskan mereka? Penasihat. Terima kasih. Nah, kau sudah menderita. Kami datang terlambat. Penasihat, bisakah Anda menyelamatkan ayah saya? Dia sangat membutuhkan perawatan rumah The sakit film sekarang. was translated and narrated Saya takut by M. jika kita Media. menunggu lebih lama lagi, dia tidak akan selamat. Jangan khawatir. Saya pasti akan mengatur perawatan terbaik untuk ayahmu. Kau cukup bijak hari ini. Jika Grup Liu mau mencoba melakukan tipu muslihat lagi di masa depan, saya akan menepati kata-kata saya. Ya.
Tidak, Tuan Muda Liu. Kita tidak bisa membiarkan Chao Xinyu pergi. Direktur Liu masih terbaring di ranjang rumah sakit, menunggu hatinya. Diam. Hati ada di mana-mana. Tapi bisnis yang menguntungkan tidak bisa dihentikan. Jika kau merusak rencanaku yang penting, aku tidak akan memaafkanmu. Chao Xinyu, aku baru saja akan menginjakmu ke dalam lumpur. Bagaimana bisa kau masih berdiri? Aku melarangmu memanjat di atasku. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Universitas Qingbei. Apakah kau yakin ingin menerima wanita yang suka berganti-ganti pasangan sebagai mahasiswa? Apa katamu? Chen Xiuhua kemari. Chao Xinyu, kau tidak berani bicara. Aku yang akan bicara untukmu. Selain sebagai mahasiswa universitas, dia punya identitas ini. Dia punya identitas lain. Dia adalah kakak iparku. Dia sudah lama bukan lagi gadis yang polos, melainkan wanita yang sudah menikah. Dan setelah menikahi kakakku, dia selalu berperilaku tidak senonoh, menggoda pria. Dia tidak bisa tinggal di desa lagi. Itulah sebabnya dia lari ke ibu kota, berharap bisa terus menggoda pria. Orang seperti ini, pada dasarnya tidak layak untuk masuk Universitas Qingbei. Kau bicara omong kosong tidak? Aku sama sekali tidak melakukannya. Mahasiswi Chao Xinyu, kau tidak perlu khawatir. Saya percaya kau tidak akan melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu. Terima kasih dekan, karena mempercayai saya. Jangan pedulikan wanita itu. Dia penuh dengan kebohongan. Rumor tak berdasar ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ayo pergi. Tidak, kau tidak diizinkan pergi. Kau tidak percaya padaku kan? Baiklah. Aku punya buktinya. Sekarang aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas orang yang kau lindungi, bakat menjanjikan ini, Chao Xinyu. Dan orang seperti apa dia sebenarnya di balik layar. Kalian semua melihatnya kan? Ini buktinya. Sebaiknya kau sekarang segera mengeluarkan Chao Xinyu. Jika tidak, jika masalah ini tersebar, reputasi seluruh sekolahmu akan hancur total karenanya. Meskipun begitu, apakah kau masih akan melindunginya? Ya Tuhan, Universitas Qingbei benar-benar memiliki sampah seperti ini. Dia ada di sana. Aku benci kenapa. Apakah dia takut dibicarakan orang setelah melakukannya? Dia benar-benar membuat Universitas Qingbei kehilangan muka. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dekan, tolong percayai saya. Ini bukan saya. Semua ini direkayasa olehnya. Sekarang teknologi kecerdasan buatan sudah sangat canggih. Jika kau hanya menempelkan wajahku, kau bisa mendapatkan banyak kartu seperti ini. Saya benar-benar tidak melakukannya. Dekan, saya bersedia bersumpah demi langit. Saya sama sekali bukan orang seperti itu. Dekan, percayalah. Gosip itu sangat mengerikan. Bagaimana Anda bisa menahan rumor dan fitnah ini? Terus kenapa kalau aku mengarangnya? Chao Xinyu dalam masyarakat daring. Kebenaran dan kebohongan tidaklah begitu penting. Apa yang kuinginkan sejak awal adalah agar kau hancur sehancur-hancurnya. Tidak pernah bisa pulih. Berhenti merekam. Sekarang teknologi, kecerdasan buatan sudah maju dan dapat membuat banyak sekali klip palsu seperti ini. Kartu ini akan kuserahkan kepada polisi dan biarkan polisi menyelidikinya. Ini akan memulihkan nama baik Chao Xinyu dan juga mencari tahu siapa yang berbohong. Sampai hasil penyelidikan dirilis, Chao Xinyu tetap mahasiswa baru Universitas Qingbei Angkatan 2024. Tanpa keraguan. Terima kasih. Kenapa? Kenapa semua orang ini harus membantunya? Apa yang membuat orang udik sepertinya layak? Bajingan-bajingan itu seharusnya mati semua. Saya bisa membuktikannya. Orang di kartu ini memang putri saya, Chao Xinyu. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Apa yang dikatakan Nona Chen? Anda tidak percaya. Lalu apa yang saya ibu kandungnya katakan? Anda harus percaya, bukan? Putri saya ini sejak kecil suka mengambil jalan pintas dan menipu, mengandalkan wajahnya yang cantik. Dia merayu mahasiswa laki-laki yang pintar untuk membantunya mengerjakan PR dan menyontek saat ujian. Saya ibunya.
yang gagal mendidiknya dengan baik. Sekarang, dia semakin menjadi jati. Dia benar-benar menjadi wanita panggilan. Tidak, Orang seperti dia, apakah dia layak kuliah di Universitas Kingby? Keluarkan dia. usir dia. Usir dia sekarang juga. Tidak. Tolong percayai saya. Ibu, Senior. Dokter cepat. Dia memuntahkan darah Haikal. kau benar-benar anak yang tidak tahu berterima kasih. Memukulku saja belum cukup. Sekarang kau masih di sini mencari belas kasihan. Setiap hari kau menggoda pria yang berbeda. Untuk melindungimu, kau benar-benar telah mencorang wajah tuaku. Lihat saja hari ini, aku harus memukulmu sampai mati. Cukup. Tidakkah kau lihat dia memuntahkan darah? Kau juga telah dibodohi olehnya. Kakakku juga mempercayainya. Dia tidak hanya ditipu hingga kehilangan semua uangnya, tapi dia masih di rumah sakit sekarang, terbaring di sana. Mengapa ibu melakukan ini padaku? Ibu adalah ibu yang melahirkanku. Jika ibu tidak mencintaiku, mengapa ibu melahirkanku? Bagus kau. Saat aku berusia 5 tahun, ibu meninggalkan rumah. Ibu tidak kembali selama 14 tahun penuh. Saat aku sakit demam. Di mana ibu? Saat aku kelaparan setiap hari, hingga aku hanya bisa makan satu bakpao, di mana ibu? Saat kaki ayah patah. Karena The berusaha film was membelikanku alat tulis, translated di mana and ibu? narrated by M Media. Saat kepala desa memaksaku melakukan upacara pernikahan, untuk menikahi putranya yang bodoh. Di mana ibu saat itu? Ibu. Mau kemana kau? Xin Yui. Buku yang kamu inginkan. Ayah membelikannya untukmu. Ayah? Kakimu. Sekarang setelah ibu kembali. Ibu justru membantu orang luar untuk menindas putri kandung ibu sendiri. Ibu ingin mengambil hatiku. Dan memutus jalan pendidikanku. Bagaimana bisa ada ibu yang sekejam ini di dunia? Kau tidak akan percaya pada pembohong ini kan? Melihatnya seperti ini. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Aku adalah ibu kandungnya. Mungkinkah aku menyakitinya? Kau pasti akan melakukannya. Aku punya bukti. Bukti apa? Wanita tua bangka ini. Dia benar-benar ingin mengambil hati putri kandungnya sendiri. Itu keterlaluan. Melahirkan tapi tidak membesarkan. Lalu untuk apa kau dilahirkan? Diam, apa yang kau tahu tentang ini? Ini? Video ini palsu. Ini hasil rekayasa. Kau masih saja memfitnah sekarang. Mengingat statusnya, apakah dia perlu menjebakmu? Aku. Bangun. Xin Yue, aku minta maaf. Tadi saya gurumu bahkan meragukanmu. Mohon maafkan saya gurumu. Mahasiswi Chao Xinyu. Saya juga salah menuduhmu. Kau. Dan kalian semua. Kalian semua telah ditipu olehnya. Cukup. Segala sesuatu yang terjadi hari ini, saya akan melaporkan setiap detailnya kepada polisi. Kalian berdua dicurigai telah memfitnah reputasi para cendekiawan Kingby saya. Tunggu saja sampai kalian masuk penjara. Tuan Muda Liu, kau harus menyelamatkanku. Aku sama sekali tidak boleh masuk penjara. Jika aku tertangkap, semua hal buruk yang kau lakukan secara pribadi akan kubongkar semuanya. Kau juga tidak akan bisa lolos. Dekan Show. Beri saya sedikit muka baiklah. Tidak. Bajingan.
Dasar orang tua bodoh. Saya sudah memberikan banyak muka padamu. Jangan berani-berani menguji kesabaranku. Apa kau benar-benar berpikir setelah bertahun-tahun, grup Liu saya tidak mencapai apapun? Kami, bersama pakar teratas, di bidang kecerdasan buatan global Andre, hubungan kami cukup baik. Jika kau bersikeras melawanku, apa kau percaya aku bisa membuat Andre menghentikan dukungan teknis untuk Universitas Kingbei-mu? Kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Apa? Akademi Sigu, teknologi manusia virtual yang baru dikembangkan Andre. Akhirnya kami berhasil mendapatkan persetujuan untuk memulai penelitian. Kita benar-benar tidak boleh berhenti sekarang. Sekarang kau tahu rasa takut. Karena kita sudah bermusuhan. Masalah kau mempermalukanku tadi tidak bisa diselesaikan semudah itu. Tepat sekali. Lalu apa sebenarnya yang kalian inginkan? Suruh pemuda tampan ini datang kemari dulu dan bersujud 10 kali sebelum kita bicara. Tidak. Penyebabnya adalah aku ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku akan berlutut untuknya. Tidak ada yang perlu berlutut. Kau bilang kau sangat mengenal Andre. Benarkah? Kalau begitu telepon dia. Minta dia secara pribadi memberitahu kita bahwa dia memutuskan kerjasama. Sialan. Dari mana aku bisa mendapatkan nomor telepon Andre? Kalau begitu aku akan meneleponnya untukmu. Andre, ada seseorang yang mengaku sebagai teman lamamu yang ingin berbicara denganmu. Teman lamaku siapa? Orang ini, bagaimana mungkin dia benar-benar punya nomor telepon Andre? Andre, ini aku, putra Liu Meng dari grup Liu. Bukankah ayahku baru saja bicara denganmu? Saya minta maaf, teman dari negeri naga. Aku hanya punya Gu Xing. Kembalikan ponselnya. Ayah di sini. Kau berjanji akan membantuku menemukannya. Murid, orang yang kuhargai bernama Cheo Xin Yue. Bukankah dia belum setuju? Aku baru saja menemukannya. Dia saat ini sedang dirundung oleh orang-orang grup Liu. Dia hampir bahkan tidak bisa bersekolah. Dan mereka bahkan ingin memperjualbelikan organnya. Apel, siswa berprestasi yang aku Andre hargai. Seseorang benar-benar berani menyakitinya. Grup Liu. Aku ingin mereka bangkrut dalam 3 menit. Apakah kalian semua mendengarnya? Sampah ini. Bagaimana mungkin dia mengenal Andre? Mustahil. Benar-benar mustahil. The film was translated and Aku tahu narrated sekarang. by M Media. Ini pasti aktor yang kau sewa sebelumnya, Kam. Kau masih saja ingin menipu tuan muda ini. Dan 3 menit untuk membuat grup Liuku bangkrut dan tutup. Grup Liuku memiliki nilai pasar ratusan miliar. Bagaimana mungkin? Tepat sekali, aku ingat kau mengatakan itu. Andre tidak lebih dari seorang bakat riset. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu untuk menutup grup Liu? Itu pasti palsu. Tepat sekali. Kau pemuda tampan. Kau masih berpura-pura sampai sekarang bukan? Tuan muda ini akan membuatmu membenturkan kepala 100 kali dan memanggilku kakak 100 kali. Pengawal. Tahan dia. Tuan muda ini akan membuatnya tahu bagaimana kata kematian itu ditulis. Berhenti. Ayah, mengapa kau datang ke sini? Bajingan, apa sebenarnya yang telah kau lakukan hingga membuat Andre begitu marah? Dia akan mengeluarkan perintah untuk menyita grup Liu kita. Rantai modal kita telah putus. Grup Liu benar-benar tamat. Apa? Mungkinkah orang tadi benar-benar Andre sendiri? Siapa sebenarnya kau? Anda harus tahu bahwa di bidang kecerdasan buatan dunia global, ada 2 ahli yang menerima penghargaan dari PBB, ahli papan atas. Salah satunya adalah ilmuwan gila Andre, yang lainnya
berdiri tepat di depan Anda. Ahli termuda di dunia. Di bidang kecerdasan buatan dunia. Itu adalah dia. Guxiang. Ya Tuhan. Jadi dia sehebat itu. Dan sangat tampan. Tidak, aku harus mengambil 2 foto lagi. Ini semua salahmu. Cepat bersujud kepada Akademisi Gul. Dan minta maaf. Mohon pada Akademisi Gul untuk menyelamatkan keluarga Liu dari kesulitan besar ini. Akademisi Gul. Saya buta dan bodoh. Mohon maafkan kami ya, saya tahu saya salah. Akademisi Gul. Akademisi Gul. Saya biasanya lalai dalam mendisiplinkan putra saya. Saat saya dirawat di rumah sakit, saya tidak menyangka dia akan menyebabkan bencana sebesar ini. Keluarga Liu kami bersedia membayar 1 miliar. Kami mohon Akademisi Gue bermurah hati dan mengampuni putra saya yang tidak berguna ini. 1 miliar. Kurasa kau salah paham. Aku bukan orang yang harus kau mintai maaf. Itu dia. Siswa Chao bukanlah Dewi. Itu karena penglihatan saya yang buruk. Saya percaya pada kebohongan Chen Xiuhua. Itu semua salahnya. Berhenti. Habislah lari. Saya minta maaf. Aku tidak bisa memaafkan ibu. Aku beruntung, aku tidak mengalami kerugian yang berarti. Tapi bagaimana dengan mereka, orang-orang miskin yang sama sepertiku? Saat mereka ditindas oleh orang kaya seperti ibu, apa yang harus mereka lakukan? Aku tidak bisa mewakili mereka untuk memaafkan ibu. Guru Gu, aku berharap mereka menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Baiklah. Penjaga. Ayah, selamatkan aku. Putraku. Dia sangat beruntung. Bisa-bisanya disukai oleh ahli kelas dunia. Meliriknya. Dia pasti akan meraih kesuksesan besar di masa depan. Ini menunjukkan bahwa belajar benar-benar bisa mengubah nasib seseorang. Bahkan dari desa pegunungan terpencil, seekor burung Phoenix emas bisa muncul. Aku harus membagikan hal ini ke seluruh internet, biar semua orang belajar darinya. Guru Gu. Terima kasih. Xin Yue bangun. Putriku. Ayah pergi. Ayah. Ayah. Kamu harus belajar dengan giat. Dan tinggalkan pegunungan ini. Ayah. Kau sudah bangun. Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Guru Gu. Di mana ayah aku baru saja memimpikannya. Dia bilang, dia merasa tidak enak badan. Di mana dia aku harus melihatnya. Aku akan membawamu. Ayah. Ayah. Dokter, bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku berpisah dengannya, dia baik-baik saja. Tuan Muda Liu berjanji untuk mengobatinya. Mengapa kondisinya memburuk? The film was translated and Dia narrated by diracuni. M. Kami telah melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Tapi kemungkinan besar dia akan menjadi vegetatif seumur hidupnya. Mengenai kapan dia akan bangun, saya tidak berani mengatakannya. Mungkin besok. Mungkin sebulan. Mungkin 10 tahun. Diracuni. Ibumulah yang meracunimu. Bagaimana mungkin? Ayah. Tolong buka matamu dan lihat aku. Jangan tinggalkan aku. Ayah bilang, ayah ingin melihatku lulus dengan sukses. Dan melihatku menikah serta memiliki anak. Aku belum membalas kebaikan ayah dengan layak. Ayah, aku mohon. Tolong buka matamu dan lihat aku. Masuk ke sini. Lepaskan aku bisa berjalan sendiri. Mengapa kalian menjadi satpam? Berlututlah.
Mohon dia untuk memaafkanmu. Kau ingin aku berlutut di depannya. Aku adalah ibunya. Apakah dia pantas mendapatkan itu? Dia akan disambar petir. Diam. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin keluarga Wangku bangkrut dan hancur? Bagaimana mungkin putra kami tidak bisa pergi ke luar negeri, tidak bisa bersekolah? Cepat minta nona muda itu untuk memaafkanmu. Xin Yue. Xin Yue, ibumu memohon padamu. Tolong bantu ibu, bicara pada ahli Gu. Minta dia untuk melepaskan putraku ya. Putraku seharusnya belajar ke luar negeri. Catatan akademisnya tidak boleh terpengaruh. Jadi dari awal sampai akhir, ibu hanya mencintai putra ibu. Tidak, ibu juga menyayangimu. Mencintaiku. Karena ibu mencintaiku. Ibu ingin menjual hatiku. Karena ibu mencintaiku. Ibu menjebakku sebagai pelacur. Karena ibu mencintaiku. Ibu membiarkan ayahku terbaring di sini hidupnya di ujung tanduk. Aku minta maaf. Cinta seperti ini, aku tidak sanggup menanggungnya. Ibu. Ini adalah terakhir kalinya aku memanggil ibu dengan sebutan itu. Wei Fang. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memaafkan ibu. Putriku, ibu tahu ibu salah. Siapa Wei Fang? Ayo ikut aku. Xin Yue. Xin Yue. Xin Yue. Ayah. Putrimu sudah kehilangan ibunya. Putrimu hanya memiliki ayah. Tolong cepat bangun. Lokasi upacara pembukaan Universitas Kingbei. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2024 di Universitas Kingbei. Silakan masuk ke dalam untuk mendaftar. Selamat datang semuanya. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2024 di Universitas Kingbei. Silakan masuk ke dalam untuk mendaftar. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2024. Aku akhirnya menunggu hari ini. Ayah, seandainya ayah bisa berada di sini bersamaku untuk menyaksikan momen ini. Betapa indahnya itu. Lokasi pendaftaran. Halo kakak senior, aku di sini untuk mendaftar. Adik tingkat jati kau adalah Chao Xin Yue, program harapan kecerdasan buatan dunia. Tahun ini di dalam negeri, satu-satunya orang yang diterima di negeri naga. Adik tingkat, atas nama Universitas Kingbei, saya secara resmi menyambut bergabungnya Anda. Terima kasih kakak senior. Guru-guru, aku minta maaf. Aku berlari keluar secepat yang aku bisa. Sangat dingin. Aku tahu mulai sekolah itu melelahkan bagimu. Ini hadiahmu. Terima kasih guru-guru. Jangan panggil aku guru-guru. Gurumu adalah Andre. Aku tidak ingin menjadi gurumu. Benar. Andre sudah turun dari pesawat. Aku akan membawamu menemuinya. Oke. Aku selalu merasa ada seseorang yang diam-diam mengawasiku dari belakang. Ayo pergi. Lupakan saja, tidak apa-apa. Chao Xin Yue. Aku jati seperti ini semua karena dirimu. Kenapa kau yang menjadi pusat perhatian? Sementara aku harus memulung sampah. Kemana kau lari, wanita bau? Berhenti. Kau berhutang uang dan berani melarikan diri. Sialan, bayar uangnya. Berhenti memukulku. Berhenti memukul.
Tolong berhenti memukulku. Ampuni aku. Tolong. Berhenti memukulku. 5 tahun kemudian. Ayah, lihat. Kita kembali lagi. Selamat datang kembali Shin Yu. Paman Sang Bibi Sang. Nenek Chen aku kembali. Nenek aku sangat merindukanmu. Shin Yua kau akhirnya kembali. Siapa ini? Saya adalah pasangannya. Bagus. Itu luar biasa. Saya benar-benar ikut senang untukmu. Xiao tua akhirnya kembali. Kami kembali. Penduduk desa, mari kita sambut Xiao tua. Serta menantu dan putrinya pulang. Bagus. Bagus. Para penduduk desa aku Chao Shin Yu telah kembali. Bagus. Bahwa aku Chao Shin Yu bisa berada di posisiku hari ini adalah berkat semua paman dan kakek. Nenek dan bibi jahitan demi jahitan. Dan setiap telur yang dijual untuk mengumpulkan uang bagi pendidikanku. Tanpa kalian semua, tidak akan ada aku hari ini. Aku harus mengatakan satu hal kepada kalian semua. Terima kasih. Ucapan terima kasih ini terlambat 5 tahun, tapi aku tidak pernah melupakannya sedetik pun di dalam hatiku. Sekarang, setelah aku Chao Shin Yu memiliki kemampuan, aku ingin masyarakat desa Yishan untuk keluar dari kemiskinan dan membiarkan penduduk desa kita mengangkat kepala dengan bangga dan hidup dengan bermartabat. Bagus. Sekarang aku umumkan bahwa aku akan mensponsori setiap anak usia sekolah di desa. Saya ingin mereka bersekolah agar mereka tidak perlu khawatir. Saya ingin mereka keluar dari pegunungan ini seperti saya. Saya ingin membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa pendidikan bisa mengubah nasib. Bagus. Bagus.